Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kak Eka Wardana yang ngebahas tentang siro anak, parenting dan pola asuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang waktu yang terbaik untuk menasehati anak ya Kak ya. Nah, kita perlu ilmunya, tips-tips sederhana untuk bagaimana kita menasehati si anak. Dengan jadi nasihat kita tuh coba sesuatu menerap masuk gitu ke si anak-anak. Nah, gimana kayak nih tip tekniknya dan caranya untuk ayah bunda nih? Ya. Nah, ya ayah dan bunda, sebelum saya kasih tahu waktu terbaik untuk menasihati anak, kita tahu nasihat itu mah sebetulnya kewajiban orang tua pada anak ya, dalam berbagai bentuk, karena itu yang dicontohkan Nabi gitu ya, itu yang dicontohkan orang-orang tua yang baik, selalu berwasiat nih, berpesan dan menasihati pada anak-anaknya. Nah, tinggal sebelum kita masuk ke waktu, ini ada harus yang diperhatikan nih. Jadi maksudnya gini, apapun waktunya, kapanpun waktunya, kalau hal-hal ini nggak diperhatikan, sulit masuknya gitu. Jadi menasihati itu bukan cuma masalah waktu yang baik, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelumnya, sehingga yang tadi Kang Denny bilang itu nerap, bahasa Sundanya Mbak ya, masuk gitu, ke dalam benak anak gitu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ya, maksudnya kalau kapanpun kita nasihati, kalau hal-hal ini udah beres, insya Allah akan lebih mudah nih. Jadi masuknya. Si anak tuh dapat mencerna ya, nasihat si ayah bundanya gitu ya. Gitu. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah buat koneksi atau hubungan tiap hari dengan anak. Jadi ketika kita bersama anak ya berkomunikasilah sama dia gitu ya. Gimana kita bangun tidur, misal ayo ikut ayah ke masjid, misal kalau yang anak laki sholat subuh udah gitu. Kalau misalnya yang anak perempuan, gimana kemarin hari ini ada pelajaran apa di sekolah. Pokoknya buat selalu berkomunikasi dengan anak-anak, mulai dari dia bangun tidur sampai nanti dia mau tidur lagi gitu ya, selalu buat komunikasi. Bahkan kalaupun nggak sempet, misalnya anak masih tidur, kita sudah pergi, tulis pesan misalnya di pintu kulkas atau di mana, atau di kertas ditaruh di meja, ayah pergi dulu ya, nanti ketemu lagi, bla 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 gitu ya. Jadi buat anak itu selalu terkoneksi bahwa ayahnya hadir atau ibunya hadir dan berkomunikasi dengan dia, itu satu. Nah, yang kedua, supaya mudah nanti memberi nasihat pada anak supaya masuk adalah buat acara rutin spesial setiap hari, misalnya yang rutin ya, baca buku ya kan, 5 menit aja atau 10 menit waktu mau bobo ya, waktu mau tidur ya, atau misalnya menunggu waktu isya dari maghrib ya kan, dari maghrib habis sholat berjamaah, misal sama ibunya di rumah, kalau anak perempuan ibunya bacain buku dulu ya kan, sambil nunggu, misalnya masih tetap pakai mukena lah atau nggak keluar dari ruang sholat, itu dirutinkan kan tiap keluarga beda-beda ya. Nah, ini misalnya kayak gitu acaranya yang dipilih. Jadi sebelum sampai waktu isya, ayo dengerin ibu baca Quran misalnya, atau baca buku dulu gitu. Nah, itu acara rutin spesial yang jadi rutin dinanti dan dilakukan keluarga bersama anak gitu. Tapi yang spesial itulah membaca siroh buku anak. Wah, karya Kak Eka Wardana. Ada gamenya dan ceritanya menarik. Promosi Kak Eka. Promosi ya. Tapi benar kok, belajar siroh itu, karena siroh itu kan bercerita ya. Iya, bercerita kan. Bukan. Jadi kenapa sih kita nggak suka pelajaran sejarah atau siroh? Karena yang diajarin tuh tahunnya ya kan, terus ditanya lagi misalnya tokoh-tokoh yang tanggal lahirnya, kata-katanya lah segala macam, tapi tidak ceritanya. Nah, kalau diajarin itu ceritanya, pasti akan masuk anak-anak. Setelah itu baru nanti yang hal-hal yang berikutnya yang nyusul lah, misalnya ya kayak tadi misalnya tahunnya, terus peristiwa apa saja, tapi yang penting itu berceritanya, menyampaikannya, cara menyampaikannya. Soalnya Al-Quran itu banyaknya adalah kisah. Dan budaya kita atau budaya Nusantara tuh turun-menurun tuh membacakan kisah-kisah. Jadi kisah itu sangat penting untuk menyampaikan pesan ya. Pesan. Nah, selanjutnya apalagi kayak selanjutnya nih. Kemudian katakan bahwa kita cinta sayang anak setiap hari. Mama sayang kamu. Ma, aku pergi dulu ya. Ya, sampai ketemu lagi ya. Mama sayang kamu. Kalau
di film-film barat tuh ada yang bagus juga gitu kan. Ada Peluk view, ya, gitu. peluk terus bangun tidur peluk Iya, terus suruh peluk. Ya mandi. katakan itu bisa verbal, bisa dalam bentuk pelukan. Yang jelas anak tahu bahwa dia disayang lah pokoknya kan. Anak ketika pergi ke sekolah kita nggak tahu dia menghadapi masalah apa ya. Ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari rumah udah dibekalin bahwa dia itu anak berharga, disayang, dia di sekolah akan lebih mudah menghadapi tantangan dan kesulitan karena dia tahu dia itu berharga kok. Ada apa-apa nanti pulang aku tetap disayang sama ibuku ya kan. Walaupun mungkin di sini aku sedang menghadapi masalah, tapi aku tetap ada yang menyayangi aku gitu. Jadi katakan itu tiap hari sama anak, ya kan? Jadi cinta itu harus diungkapkan, harus disampaikan, gak cuma dipendem nanti jadi jerawat. Ya, biasanya untuk kadang-kadang ayah bunda tuh mengungkapkan cinta itu susah. Ya. Susah, kenapa ya? Susah ya. Padahal gampang cinta. Aku cinta kamu deh. Gitu ya, kamu gini-gini. Tapi susah ya. Iya. Prakteknya mah. Nah, sekarang ayah bunda belajarlah mengucapkan cinta Pada anak. pada anak sih. Nggak harus anaknya dikasih nama cinta biar disebut tiap hari. Iya nggak usah. Tapi kita belajar mengungkapkan rasa cinta lah ya. Ungkapkan, mengucapkan. Kadang-kadang tuh kayak sudah itu agak risih ya. Padahal itu penting gitu. Padahal itu penting karena itu orang tua sama anak untuk ya kan. Koneksi gitu Ya, kan. untuk koneksi. Kalau ada rasa risih berarti kita bondingnya belum kuat. Kuat. Gitu. Nah, selanjutnya apa lagi, Nah, Kakak? selanjutnya yang terakhir adalah ajak anak main dan bercanda setiap hari. Main misalnya main balok-balok atau main gendong-gendongan atau main kuda-kudaan atau main tentara-tentaraan kalau masih ada ya. masih ada. Atau main mobil-mobilan, balapan tuh sama mobilnya ayam, gitu kan. Ya, ajak main dan bercanda. Iya. Dikelitikin. Kalau saya sih lihat sekarang tuh mungkin ya pandangan saya nggak tahu. Agak jarang bercanda karena anak tuh dikasih gadget gini. Iya, itu dia. Gini. Jadi kalau bercanda dengan ayahnya atau ibunya kan motorik berjalan ya, motorik, respon atau apanya. Jadi si anak tuh dilatih karena itu masa perkembangan. Kalau saya lihat tuh dari zaman sekarang, nggak tahu ya pandangan saya, agak jarang-jarang ya. Ya, itulah sebabnya Kang Denny, kenapa anak-anak sekarang susah dinasehatin. Karena dia ngobrolnya bukan sama orang tua, tapi sama gadget gitu. Nah, itu 4 hal yang perlu dilakukan nih. Sebetulnya masih ada banyak, tapi itu udah cukup lah 4 hal itu yang harus dilakukan kalau kita mau ketika nasihatin masuk ke dalam benak anak. Kalau lebih jelas, lebih mendalam, Kak Eka membuka konsultasi tentang parenting anak gitu, pola asuh ya kayak. Tinggal tulis di bawah. Nanti dibikin konten. Atau nanti kita bikin khusus member lah ya di YouTube ya. Iya, member YouTube nanti Kak Eka sendiri yang menjawabnya. Iya. Oke, segitu dulu. Masih ada lagi Kak Denny. Kan pertanyaan tadi waktu terbaik. Ya kan? Oh iya, Nah, sorry. Sebelum ke waktu kan tadi ada syarat-syaratnya. Oh iya. Nah, ini nih udah seru nih. Jadi waktu terbaik untuk menasihati anak itu sebetulnya pada intinya sih bisa kapanpun ya kan. Asal yang tadi syarat-syarat terpenuhi. Kalau syarat-syarat terpenuhi, anak mau tidur kita nasihatin atau pas lagi melakukan kesalahan, kapanpun itu kita nasihatin ya itu bisa masuk gitu. Nah, tapi ada waktu-waktu yang kalau kita belajar dari sunnah Rasul, itu ada waktu-waktu yang dilakukan Rasul untuk menasihati anak. Oh ya, iya. Apa nih? Pertama, waktu dalam perjalanan. Gitu. Contohnya ketika Rasul menasihati Ibnu Abbas diajak naik unta, dinasihati sambil naik unta. Iya. Jadi dalam perjalanan, mungkin ketika dalam perjalanan anak seneng lihat suasana baru, benaknya lagi ringan, masuk tuh nasihat. Yeah. Itu satu. Kemudian yang kedua, apalagi adalah ketika waktu makan. Jadi waktu makan Rasulullah pernah menegur anak tuh kalau makan pakai tangan kanan ya kan. Ambil yang dekat dulu, jangan yang jauh-jauh gitu. Iya. Nah, itu nasihatin. Jadi waktu makan kenapa? Karena juga dalam keadaan seneng ya kan. Dari lapar jadi kenyang, seneng tuh kan kalau ngeliat makanan, belum makan aja udah seneng gitu kan. Tinggal caranya aja ya menyampaikan cara menyampaikan nasihat. Soalnya pernah terjadi waktu saya kecil. Waktu saya makan disayati, tapi itu nggak tahu disayati, nggak tahu dimarahi. Nah, jadi makan juga nggak enak. Iya. Nah, selanjutnya Kak, gimana? Yang terakhir adalah
ketika anak sedang sakit. Ini dicontohkan Rasul ketika ada anak Yahudi lagi sakit, Rasul datang. Orang itu suka bantuin Rasul gitu. Rasul datang nasihatin sampai bahkan si anak itu memeluk Islam tuh dalam keadaan sakit. Saking luar biasanya menasihati anak dalam keadaan sakit. Jadi kalau keadaan sakit kan anak nggak banyak ingin ini ingin itu ya, dia cuma pengen sembuh, pengen diperhatiin gitu sama orang tuanya. Nah ketika itu tuh kita bisa masuk sambil ngasih perhatian, sambil masuk, nanti kalau udah sembuh gitu ya, jangan main hujan-hujanan tanpa izin ibu misalnya gitu. Nanti kalau udah sembuh, kalau masuk ke rumah tuh cuci kaki dulu, jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan yang pedas-pedas nanti jadi sakit gitu Kang Denny. Oh gitu ya. Nah, itu tips sederhana dalam waktu yang terbaik menasihati anak. Jadi kita harus belajar ya Ibu ya, cara menasihati anak-anak kita. Jadi masuk dan nurut. Lah kan pengennya menurut ya. Iya. Menurut omongan kita dipahami dan anak tersebut nurut gitu kan. Nah, itulah tips-tips sederhana. Nanti yang lebih detailnya tuh ayah bunda tuh bisa konsultasi sama kayak tentang tip-tip kayak gimana, hal gimana lebih privat gitu ya. Nanti ada member lah ya. Insyaallah. Nah, yang spesial adalah jangan lupa like, komen, dan subscribe Eka Wardana. Segitu dulu dari Kak Eka sama Kak Dini Sundawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.